Selamat datang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman peserta ekskul medsos ya pada pagi menjelang siang ya. Hari ini kembali lagi bersama saya ya. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Ya. Oke, langsung aja. Tak kenal maka tak sayang ya, perkenalkan nama saya Sundra Yuda Kusuma, biasa dipanggil Yuda. Ini hasil produk saya sama teman-teman dengan mengganti sarapan pagi, makan malam dengan nutrisi Herbalife, shake, PPP, aloe vera, tehnya, ya ada beberapa macam teh ya. Dan saya juga dibimbing oleh coach, dimentoring oleh coach di rumah nutrisi teman-teman. Alhamdulillah berat badan saya turun 10 kilo, semakin berstamina, semakin bugar. Thank you Allah, thank you Herbalife. Ya, boleh next. Ya, ini juga latar belakang saya ya. Latar belakang saya adalah mantan seorang koki. Saya bekerja sebagai koki selama 11 tahun. Dan pas setengah tahun lalu saya memutuskan untuk berhenti, resign ya dari yang namanya pekerjaan saya itu dari koki ya. Saya bekerja di tempat terakhir saya itu di Hotel Bintang 5 di Jakarta Selatan. Hotel namanya 4 Musim ya, Hotel 4 Musim. Ya, alhamdulillah dengan saya
melihat bisnisnya, melihat peluang bisnisnya, ikut ke training-training teman-teman. Dan alhamdulillah saya memutuskan untuk resign karena saya yakin di Herbalife ini saya bisa mendapatkan sesuatu yang tidak saya dapatkan di tempat lain. Ya, oke. Mungkin itu aja perkenalan sedikit dari saya karena hari ini saya tidak akan cerita apa-apa, ya. Tapi pada hari ini saya juga akan belajar ya bagaimana kita belajar untuk medsos, ya. Ya benar, for season ya. Jadi kita semua hari ini akan mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu hal yang sangat luar biasa, ya. Tapi teman-teman semua, mari kita siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan kefokusan kita harus konsentrasi. Ya, terlebih untuk teman-teman yang belum tahu tentang medsos dan yang belum menjalankan DMO medsos, ya, dari hal kecil, teman-teman. Ya, pada siang hari ini, menjelang siang hari ini, kita akan belajar dari orang yang sangat luar biasa. Kalau kemarin teman-teman sudah hadir di NC Sharing, ya, itu ada kaum Adam dan kaum Hawa, ya, dan hari ini juga, ya, spesial. Ya, jadi kemarin dan hari ini kita ada namanya ganda campuran, ya, karena yang akan membawakan, yang akan sharing kepada kita itu dua orang yang berbeda. Yang satu kakak-kakak ganteng, ya, yang satu kakak-kakak cantik, ya, seperti itu. Karena tidak mau disebut sebagai bapak dan ibu, ya, jadi kita panggil kakak saja. Dan juga beliau berdua ini dari pulau yang berbeda, bukan dari satu pulau, yang satu dari Pulau Jawa, yang satu dari di luar Pulau Jawa. Oke, sudah siap semua? Teman-teman, siapkan buku catatannya karena kita akan belajar dari orang yang sangat-sangat luar biasa. Sudah siap catatannya? Mana suaranya? Oh, siap ya. Mungkin nggak bisa dibuka suaranya ya. Oke, tapi teman-teman sebelum kita mulai siapkan catatannya dan kita harus berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya acara kita lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa langsung action dengan ilmu tersebut teman-teman. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, tanpa berpanjang lebar, teman-teman harus fokus, catat ya, fokus sama suara dan materinya. Jangan fokus sama ketampanan ya, ketampanan mentor kita ini, yes kita ini, coach medsos kita ini yang sangat tampan ya. Oke, tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut Coach Dr. Dinul, silakan. Waktu dan ruangan Zoom, saya persilakan untuk mentor Dr. Dinul. Oke, baik. Terima kasih mentor saya luar biasa, abangku Coach Yuda. Masya Allah, tabarakallah ya, luar biasa hari ini. Pagi ini kita sangat bersemangat ya, saya sangat bersemangat apalagi sudah dibuka oleh mentor yang luar biasa, kegantengannya level 2 setelah saya ya. Tepuk tangan dulu buat mentor kita ya, Masya Allah, tabarakallah. Oke. Baik, saya buka dulu kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Mohon izin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar semuanya? Pagi. Boleh dikasih suaranya? Boleh dong. Apa kabar semua? Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke ya. Nah, baik, suara saya sudah terdengar merdu di sana, Bapak Ibu semua? Sangat merdu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Bismillah ya. Baik, pada kesempatan kali ini ya, saya terima kasih sebelumnya kepada Komite Fokus Group 31. Ya, siap, Kakak ya, Kakak mentor ya. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami ya untuk diamanahkan untuk membawakan
materi ya ataupun training. Sebenarnya kita tidak maksud untuk mengajarkan semua ya. Kita di sini hanya sharing apa yang kami lakukan selama beberapa bulan, beberapa tahun ke belakang ya. Mudah-mudahan apa yang kami kerjakan ini, apa yang kami sharingkan ini menambah gitu ya, menambah senjata ataupun peluru tentunya ya. Jadi artinya tidak ada yang lebih baik, tetapi kalau ada yang baik ya mudah-mudahan 1, 2, 3 apa yang kita sampaikan nanti, mudah-mudahan itu menambah kekuatan kita nantinya ya. Oke, tak kenal maka tak aruh Bapak Ibu ya. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, boleh ya. Yang ingin buka kamera, memang adab untuk belajar itu ya, agar dapat ilmunya boleh buka kamera, suaranya boleh ditutup ya. Nanti kalau ada sesi tanya jawab boleh kita serahkan sama moderator. Oke, baik kita mulai. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan ya, saya dengan Dr. Dinul, Bapak Ibu semua ya. Ini dia Bapak Ibu, saya mengenal Herbalife ya, berawal daripada keluhan berat badan tentunya Bapak Ibu ya. Nah ini gambar saya, penampakan saya di tahun 2014 Bapak Ibu ya. Saya memiliki masalah di kelebihan berat badan Bapak Ibu ya. Berat badan saat itu 98 kilo Bapak Ibu ya. Saya nggak sadar ternyata saya pernah gemuk Bapak Ibu ya. Nah dengan sejuta, dengan keluhan, berbagai keluhan kesehatan Bapak Ibu, tentunya ini membuat masalah bagi saya sendiri Bapak Ibu ya. Walaupun sebagai seorang dokter Bapak Ibu, saya juga punya masalah ya. Karena apa? Saya tidak pandai, tidak tahu, tidak bagaimana caranya untuk menurunkan berat badan Bapak Ibu. Kemudian saya diperkenalkan dengan seorang ibu-ibu Bapak Ibu ya, dengan seorang ibu-ibu, beliau menawarkan sesuatu program ya luar biasa. Awalnya saya tidak percaya sama beliau, saya nggak gampang percaya dengan siapapun Bapak Ibu. Nah luar biasa yang beliau katakan satu, coba ya kalau seandainya Bapak ganti sarapan pagi, kalau Bapak ingin serius ganti sarapan pagi, ganti makan malam dengan nutrisi ini, tidak terbukti uangnya kembali Bapak Ibu. Masya Allah ya, itu kekuatan bagi saya untuk memutuskan ya, namanya tidak mau rugi ya tentunya ya. Jadi karena ada kekuatan itu, tidak bergaransi uang kembali, jadi akhirnya saya memutuskan untuk program Bapak Ibu. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah saya serius secara konsisten ya, mengikuti arahan beliau gitu ya. Luar biasa, saya manut aja ya, saya manut aja tentunya ya, tidak ada berrekayasa, saya ikutin aja pola yang beliau sampaikan. Luar biasa, alhamdulillah saya bisa turun hampir 20 kilo, luar biasa, Masya Allah tabarakallah. Hari ini adalah tahun ke-7 saya bersama Nutrisi Herbalife. Ya betul kata Pak Yuda, makin hari makin makin lah pokoknya ya, makin semua, luar biasa ya, Masya Allah tabarakallah. Terima kasih Allah, terima kasih Herbalife. Oke. Disclaimer ya, setiap individu bervariasi. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini ya kita ingin sedikit membahas ya tentang manfaat ya, tentunya manfaat ini bukan sebuah DMO yang unggulan, tidak, tetapi ini bisa diberdayakan Bapak Ibu, karena memang potensi ya. Wah, siap apa? Siap mentor ya. Oke. Nah, ini kita bisa maksimalkan ya, artinya apa? Semua kita sudah punya gadget tentunya ya, Android ya Bapak Ibu ya. Nah jadi dengan Android ini ya, pas kebetulan saya sedikit untuk memiliki kekuatan di sini Bapak Ibu, di mana kekuatan daripada Android ini luar biasa bagi saya pribadi tentunya Bapak Ibu ya. Sehingga apa, inilah yang insya Allah saya sangat yakin juga ini bisa mencetak diamond saya nantinya Bapak Ibu. Nah kebetulan saat ini saya saat ini serius yang namanya menggunakan yang namanya platform yang namanya Facebook ya, kemudian WhatsApp tentunya ya. Nah jadi Bapak Ibu mudah-mudahan tips-tips ataupun cara-cara yang nanti akan kita sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik. Nah sebelumnya, oke, boleh slide. Nah, ini dia sebelum saya mulai ya Bapak Ibu ya, saya mengutip sebuah kutipan dari quote dari seorang filosof Herbalife tentunya, filosof dunia ya, Jim Rohn ya. Di sini beliau mengatakan bekerja keraslah pada diri sendiri ya dibanding pada bisnis Anda. Kemudian artinya di sini apa? Nah, perbaiki yang namanya pola pikir ya, kemudian perbaiki keyakinan, perbaiki kebiasaan, perbaiki disiplin diri, perbaiki keinginan pergi training, perbaiki berkualifikasi Bapak Ibu. Nah, semuanya itu Bapak Ibu ya berawal dari ya pola pikir tentunya Bapak Ibu ya.
pola pikir yang harus benar-benar kita tancapkan dulu Bapak Ibu. Nah, di sini kekuatannya. Karena apa? Semua karena pola pikir tentunya Bapak Ibu ya. Nah, bukan soal hal-hal teknis Bapak Ibu. Jadi apa itu? You are what you think about ya. Apa yang kamu pikirkan tentang sesuatu tentunya Bapak Ibu. Nah, saya pertama kali saya teringat dulu pesan sponsor saya Bapak Ibu ya, pesan oke. Boleh ya, jangan dicoret-coret, boleh, mohon maaf. Oke. Nah, ya boleh back sebelumnya admin ya. Jadi pesan mentor saya begini katanya beliau Bapak Ibu ya. Nah, jangan katakan apa yang tidak Dokter Dinul inginkan Bapak Ibu ya. Ini suatu kalimat yang luar biasa. Contoh misalnya Bapak Ibu ya, pada saat misalnya saya ingin berkualifikasi nih, contoh ya Bapak Ibu, saya bilang sama sponsor saya ya, kakak kalau seandainya aku gagal gimana kakak gitu ya. Nah, sponsor saya bilang begini, jangan katakan apa yang Dokter Dinul tidak inginkan Bapak Ibu. Nah, sejak saat itu saya hanya mengatakan apa yang saya inginkan. Ya, apa yang saya inginkan. Contoh misalnya, customer saya kadang rame yang beli. Ya, kadang rame banget gitu. Kemudian apa? Misalnya contoh kita yang sudah punya NC, misalnya NC saya kondisinya cuman rame dan rame sekali Bapak Ibu. Jadi pilihannya itu memang apa yang kita pikirkan Bapak Ibu. Nah, dulu saya juga punya yang namanya sahabat ya, maaf ya orang Chinese gitu Bapak Ibu ya. Waktu praktek dulu saya suka ngeluh gini Bapak Ibu ya, sepi gitu kan, sepi nih nggak ada pasien gitu. Terus dia bilang, "Hei Pantang, kamu bilang-bilang sepi." Nah, dan pas di Herbalife baru saya tuh melek Bapak Ibu ya, ternyata ucapan itu adalah doa Bapak Ibu. Nah, jadi sampai sekarang saya nggak berani lagi gitu. Kalau ngomong sepi lah, nggak ada yang mau lah, nggak ada yang ambil paket gitu ya, nggak ada yang nggak pada datang tamunya ataupun koci saya tuh kurang gitu ya. Jadi Bapak Ibu, semua itu tentang apa yang kita pikirkan. Jadi apapun itu hari ini Bapak Ibu yang hadir hari ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu menginginkan apa gitu ya. Kalau seandainya Bapak Ibu benar-benar menginginkan sesuatu dari sini, Bapak Ibu pasti akan dapatkan Bapak Ibu ya. Bismillah. Nah, karena apa? Intinya membuat diri kita itu menjadi personal yang pribadi yang lebih baik, lebih bernilai. Ya. Nah, inilah yang akan menentukan hasil akhir dibanding kerja keras nanti Bapak Ibu. Nah, dengan apa yang kita pikirkan personal yang lebih baik, insya Allah kita akan menarik energi positif yang ada di sekitar kita Bapak Ibu ya. Sebab kita tuh pancaran yang luar biasa. Jadi apapun yang kita pikirkan itu adalah doa, dan doa itu akan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi karakter, dan karakter itu adalah akan menjadi kebiasaan dan takdir kita. Intinya apa? Apa yang kita pikirkan itulah takdir kita Bapak Ibu ya. Oke, kita berpositif hari ini. Bismillah ya. Baik, selanjutnya boleh slide. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, ilmu dasar sosial media yang saya pahami saat ini Bapak Ibu ya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Pertama Bapak Ibu ini buat postingan secara berkala Bapak Ibu. Ya artinya sama, kita lakukan DMO di luar sana juga harus berkala Bapak Ibu. Jangan hari ini flyeran, besok enggak, besok flyeran lagi, besok enggak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang buatlah sebuah waktu tertentu. Kalau bisa ya memang seperti kalau saya lakukan apa Bapak Ibu? Saya bikin seperti kayak alarm Bapak Ibu ya, alarm sarapan pagi, alarm cemilan pagi, alarm makan siang, cemilan sore, makan malam Bapak Ibu, dan itu saya bikin sebuah berkala. Dan alhamdulillah hari ini sudah semacam sebuah apa ya, autoran gitu Bapak Ibu. Dia sudah bekerja seperti autoran, bekerja dengan sendirinya Bapak Ibu. Jam sekian dia harus posting, jam sekian dia harus posting. Nah, kemudian apa? Buat sebuah interaksi. Jadi supaya apa? Menarik orang-orang yang melihat postingan-postingan kita Bapak Ibu. Tidak menonton aja nanti Bapak Ibu, nanti kita bahas ya. Nah, kemudian lakukan dengan happy dan konsisten. Nah, happy dulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengerjakan, memposting sesuatu itu memang pakai kasih rasanya, kasih bahagianya gitu Bapak Ibu ya. Lakukan dengan betul-betul bahagia. Ya, pada saat kita memposting itu, kita men-share sesuatu itu, apakah ini bermanfaat, kita kasih bahagia itu dulu Bapak Ibu. Itu akan terasa nanti pada Bapak pada orang-orang yang akan melihat postingan kita. Dan kemudian apa? Bentuk sebuah personal branding. Artinya apa? Ya kita katakan kalau seorang Dokter Dinul, orang hanya tahu dia cuma coach turun berat badan Bapak Ibu. Dia nggak ada acara-acara galau-galauan. Kalau ketemu sama dia, semangat terus Bapak Ibu. Walaupun kita ada masalah, walaupun kita ada problem di mana-mana ya,
ya, tapi orang akan melihat kita adalah seorang yang happy, bahagia. Terus kalau ketemu sama beliau itu happy aja gitu, nggak ada masalah gitu ya. Itu sebuah personal branding. Dan yang luar biasanya apa Bapak Ibu? Jangan lupa tabur benih kebaikan dengan penuh kebahagiaan dan cinta. Ini adalah konsep yang benar-benar harus kita lakukan gitu ya. Saya pribadi ini bahagia itu harus penting dari dalam diri kita dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Nah, setelah persiapan diri kita, ya mekanisme kita sudah persiapkan Bapak Ibu hampir 80, kalau saya bisa katakan 99% itu adalah dalaman diri kita Bapak Ibu. Nah, 1%-nya ya harus kita persiapkan juga Bapak Ibu ya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin yang harus perlu kita persiapkan. Pertama, persiapan teknik ya. Nah, saya sudah memiliki yang namanya bank data Bapak Ibu ya. Nah, bank data ini adalah saya sudah punya template-template, saya sudah punya yang namanya info-info yang nanti itu akan membuat itu yang akan saya bikin untuk share kemana-mana gitu Bapak Ibu ya. Di sini saya sudah gunakan untuk Telegram ya. Telegram ini kebetulan untuk nyimpan data mungkin dia supaya tidak hilang gitu Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita nyimpan di WhatsApp ini kadang hilang. Jadi supaya aman saya simpan di Telegram. Nanti bisa dibahas itu Bapak Ibu ya. Tetapi intinya kita punya persiapan. Persiapan apa? Persiapan data-data informasi. Jadi kita bisa membangun hubungan ya komunikasi kepada calon-calon customer ataupun list-list kita melalui data-data atau melalui info-info tadi Bapak Ibu. Tidak semata-mata harus menjual-jual produk kita aja Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa di sini kebetulan ya saya sudah punya yang namanya bank video ya, grup sedekah video. Nanti Bapak Ibu boleh masuk dalamnya, kemudian sedekah broadcast itu silakan Bapak Ibu, dan boleh juga berkontribusi di dalamnya, nggak apa-apa. Semakin banyak orang menggunakannya itu insya Allah barokah untuk kita semua ya. Oke, baik, slide. Nah, ini cara saya mendapatkan list Bapak Ibu ya. Nah, pertama ya saya melakukan yang namanya kan tadi sudah dapat list Bapak Ibu ya. Kebetulan setiap saya ketemu sama ini banyak cara ya, banyak cara yang bisa kita lakukan. Pertama, setiap ketemu sama orang, saya lakukan PDKT dulu Bapak Ibu ya. Saya harus pastikan saya harus dapat nomor kontak beliau Bapak Ibu ya. Kemudian saya langsung minta nomor WhatsApp. Nah, caranya bagaimana? Saya katakan, Bunda, Ayanda ya, saya mau berteman, boleh saya minta nomor WhatsApp gitu ya kan ya. Saya selalu tulis ya, berkenan ya Bunda ya, 08 sekian sekian gitu. 08 berapa Bun? Nah, dan beliau pastikan biasanya saya langsung save, saya langsung WhatsApp ya, saya langsung WhatsApp, saya bilang sama beliau, Bunda salam kenal dengan Dinul Akbar, mohon di save ya nomornya ya. Oke, jadi selalu saya meminta beliau pastikan untuk menyimpan nomor saya itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kebetulan ini ya di Telegram itu saya baru Bapak Ibu, ini baru Bapak Ibu ya. Ada yang namanya saya itu selalu di-invite ya, di-invite dari entah dari mana-mana, grup mana-mana Bapak Ibu ya. Awalnya saya agak bermasalah dengan grup-grup ini Bapak Ibu ya. Nah, tapi setelah makin banyaknya grup-grup ini, saya mulai lihat gitu Bapak Ibu. Ternyata di dalam grup ini yang ada di dalam grup itu tuh nggak cuma puluhan, bahkan ini bisa sampai ribuan Bapak Ibu. Nah, jadi ini menjadi kesempatan bagi saya untuk melakukan namanya flyeran di medsos ya. Jadi saya nggak live group Bapak Ibu. Jadi saya paling nggak suka live group di sebuah kelompok grup gitu Bapak Ibu ya. Kalau ada orang undang saya terima kasih. Saya lakukan japrian ataupun flyeran di media sosial. Jadi Bapak Ibu bagi yang sering di-invite sama orang, terima kasih gitu. Jangan buru-buru untuk keluar. Oke? Nah, kemudian ada juga dengan adanya Messenger ya, kita gunakan juga Messenger itu Bapak Ibu, semua kontak-kontak yang ada di dalam Facebook ya, semua saya berdayakan, saya messengerkan, saya japri mereka, saya flyeran di dalam media sosial tersebut Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat potensial untuk mendapatkan referensi list kita nantinya Bapak Ibu ya. Oke, boleh bantu slide. Oke, nah ini dia yang saya katakan tadi Bapak Ibu, di mana kita ya memang menabur benih ya, dimanapun dia, kita nggak tahu seperti kita flyeran di offline, saat offline di lampu merah Bapak Ibu ya, tabur 500 ya, mungkin belum tentu satu yang dapat, sudah syukur alhamdulillah. Sama halnya dengan di media sosial ini, dimanapun ada kontak, saya flyer, saya kasih info ya. Jadi artinya apa? Ya saya nggak menunggu orang itu japri, yang jelas selama saya masih di WhatsApp, saya minta nomornya gitu kan, selama
selama beliau belum blokir saya tetap memberikan flyeran ya. Artinya share terus Bapak Ibu. Nah, tentunya apa yang kita share itu bukan semata-mata mau jualan Bapak Ibu ya. Info-info pun juga kita bisa share kepada mereka-mereka itu Bapak Ibu ya. Nah, inilah dia salah satu cara untuk mendapatkan leads itu tadi Bapak Ibu. Oke, boleh bantu slide. Nah ini dia. Nah setelah saya dapatkan leads ya, setelah saya dapatkan setelah saya memiliki member, nah jangan lupa Bapak Ibu kita rawat mereka tentunya Bapak Ibu ya. Nah caranya tadi yang seperti yang saya sampaikan ya, saya melakukan yang namanya memang sudah sebuah kegiatan rutin gitu ya. Setiap pagi habis sholat subuh tentunya ya saya siapkan waktu ya untuk yang namanya memberikan info tentunya ya, terutama kepada leads ya. Nah, kepada leads itu agar apa Bapak Ibu? Setelah melihat mereka menyimpan nomor saya selalu mengingatkan mereka. Ya, artinya apa? Leads itu mungkin pada saat kita japri hari ini, dia nggak akan respon langsung Bapak Ibu. Saya sangat yakin itu. Tetapi pada saat suatu saat dia, ya kalau pada saat dia butuh, harapan saya apa? Yang diingatnya pertama adalah siapa? Ya kita tentunya. Jadi salah satu cara untuk mengingatkan kita kepada dia gitu kan ya, dia sama kita gitu ya, kita harus dengan secara berkala, mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali, bahkan ya minimal sebulan sekali tentunya. Nah itu info-info sehat dan mereka tentunya saya sangat yakin kalau info itu bermanfaat mereka akan terima-terima aja ya selama belum diblokir, dan alhamdulillah sampai saat ini saya rasa saya belum pernah diblokir, masih checklist biru aja tentunya ya, alhamdulillah Bapak Ibu ya, karena niat kita tadi memberi ya, memberi. Nah, kemudian apa? Kepada member-member kita tentunya itu pasti ya, itu suatu kegiatan yang rutin yang saya kerjakan 2 hari, 3 hari sekali saya share ilmu, saya share info sehat, dan kalau seandainya ada promo-promo Herbalife tentunya, nah itu pasti saya share ke dalam kolam member tentunya Bapak Ibu ya. Oke, boleh slide. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, di sini suatu kekuatan yang saya dapatkan, saya selalu yang namanya nggak lupa Bapak Ibu, update tadi ya, update status itu secara berkala ya, cara berkala, dan ngupdate-nya itu nggak langsung jebret tidak. Saya lakukan yang namanya jeda waktu Bapak Ibu. Dan patokan saya di sini Bapak Ibu adalah di jam awal saya posting. Saya melakukan posting itu start di awal pagi. Saya bikin lembaran baru, dan patokan saya viewer ini harus bertambah setiap harinya tentunya. Target minimal 200 sampai 300 viewer yang harus melihat saya. Dan itulah yang akan menjadi catatan saya di sini Bapak Ibu. Saya selalu fokus sama 10 atau 20 orang pertama yang melihat postingan saya. Tentunya orang-orang yang non Herbalife tentunya ya. Nah, jadi di sini perhatian saya fokus sama orang-orang non Herbalife di sini Bapak Ibu. Ya, nah jadi sehingga nanti orang-orang ini adalah calon-calon saya tentunya. Artinya apa? Dia selalu mengikuti info-info ataupun updatean saya. Nah, dan saya sangat yakin beliau, mereka itu memang haus dengan apa yang ingin saya share tentunya. Keponya itu luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi poin penting yang saya lakukan ya setiap harinya tentunya Bapak Ibu ya. Baik, boleh slide. Nah, ini dia Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu nanti ya, ini tidak tips yang saya lakukan Bapak Ibu ya. Artinya ini tidak ada pembenaran juga, tetapi mudah-mudahan bisa sedikit membantu cara kita untuk belajar posting tentunya ya. Nah, setiap hari ya Bapak Ibu ya, saya memposting itu setiap hari itu saya sudah ukur 5 sampai 7 konten setiap hari Bapak Ibu. Enggak banyak-banyak ya. Artinya kalau saya ingin banyak, artinya saya harus hapus yang satu. Ya, artinya 5, 6 itu udah paling banyak. Kalau 7 sudah menurut saya, perasaan saya sudah terlalu banyak gitu ya. Artinya mereka tidak bisa menikmati postingan saya tentunya. Kemudian apa? Kemudian saya jangan terkesan jualan produk ya. Walaupun mereka tahu kita tuh Herbalife. Mereka tahu kalau kita itu memang jual Herbalife tentunya ya. Tapi jangan semuanya ujung-ujung semua produk Herbalife. Semua ujung-ujungnya apa? Ya produk Herbalife gitu ya. Mereka akan bosan dan mereka nggak ada keinginan untuk melihat postingan kita. Ini pasti Herbalife lagi, ini pasti Herbalife lagi. Walaupun mereka udah tahu Herbalife, tapi kita selingan ya, jangan semua Herbalife. Nah kemudian selingi ya, satu konten tentang kebaikan, hikmah Bapak Ibu ya, itu bisa saya lakukan itu di pagi hari biasanya Bapak Ibu ya, mereka lagi kondisi yang kondisi tenang hatinya ya. Mudah-mudahan pada saat beliau
membaca itu tergerak hatinya ya, karena kesehatan itu mahal gitu. Pokoknya bikin afirmasinya mereka membaca dan tersentuh hatinya. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian pastikan kita memberikan info dan edukasi tentunya Bapak Ibu. Mereka haus juga dengan ilmu. Yakinlah Bapak Ibu, mereka haus dengan ilmu. Mereka kepo, mereka akan baca ilmu itu, ya, atau minimal mereka screenshot, suatu saat nanti mereka dapat lagi, baca lagi, mereka akan tertarik gitu. Itu saya sangat yakin sekali Bapak Ibu. Dan kemudian selingi dengan hiburan yang kocak Bapak Ibu. Jangan monoton. Ya, dengan konten hiburan ini harapannya apa? Ada interaksi gitu. Beliau, mereka berharap mereka akan japri saya gitu. Kalau semakin banyak yang japri saya, berarti postingan saya itu mereka, apalagi udah ngasih stiker yang ketawa-ketawa, berarti mereka terhibur gitu. Itu aja pikiran saya Bapak Ibu ya. Nah kemudian setelah itu saya akan jual namanya kelas online saya Bapak Ibu ya. Hasil testimoni ya, mungkin before after boleh ya, itu menguatkan kita. Atau mungkin bisa kita kasih promo-promo Herbalife tentunya Bapak Ibu ya. Oke, slide. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini yang penting lagi yang saya lakukan Bapak Ibu ya, menurut saya pada saat saya kan kita ingin share video Bapak Ibu. Nah, ternyata video itu apa namanya itu pada saat kita mendownload video orang gitu ya, itu ternyata banyak makan waktu dan banyak makan kuota Bapak Ibu. Sehingga apa? Kalau seandainya terlalu banyak video yang kita share, biasanya mereka nggak bisa menikmatin apa yang kita share, video apa yang kita share. Jadi kalau misalnya memang mau share video boleh gitu kan, paling 30 detik dan itu pun nggak banyak-banyak Bapak Ibu ya, paling 2 konten itu sehari. Kalau seandainya ada video sebelumnya yang video berikutnya yang ingin kita posting, ya hapus aja video yang sebelumnya gitu ya. Artinya pastikan mereka menikmati video yang kita share tentunya Bapak Ibu. Kalau misalnya terlalu banyak videonya, durasinya terlalu panjang, mereka nggak sampai habis. Misalnya sampai 2 menit, itu dibagi 4. Ya paling yang dilihatnya adalah cuman yang potongan yang pertama, yang 30 detik pertama. Yang 30 detik ketiga, keempat, biasanya mereka skip. Dan itu bisa dilihat dari viewernya nanti Bapak Ibu ya. Mereka akan skip tanpa melihat video. Kan sayang gitu kan. Kita nggak sampai maksud yang kita inginkan Bapak Ibu ya. Kemudian pastikan kita selalu minta setiap siapapun, mau dia dalam kondisi online ataupun offline, pastikan mereka kita harus dapatkan nomor kontak WA-nya Bapak Ibu ya. Nah kemudian viewer kita kepo ya, perhatikan viewer yang tadi yang saya bilang ya, yang kepo dengan status kita. Tentunya yang orang-orang yang non Herbalife ya Bapak Ibu ya. Kalau yang Herbalife itu nggak apa-apa, biarkan aja gitu ya. Yang non Herbalife ini adalah calon-calon prestim, dan saya sangat percaya dan sangat yakin mereka itu adalah calon prestim saya Bapak Ibu. Dan yang luar biasanya lagi apa? Jangan terlalu kepo dengan status orang lain. Artinya apa? Status non Herbalife tentunya Bapak Ibu ya. Kenapa? Mereka pun juga melakukan hal yang sama mungkin tentunya. Mereka juga senang dilihat. Tapi sekali-sekali boleh ya, sekali-sekali boleh 1 atau 2 kali dalam 1 minggu. Jangan terlalu sering stalking punya orang. Itu saya pribadi gitu ya. Tentunya orang non Herbalife Bapak Ibu ya. Kalau memang orang Herbalife itu silahkan aja ya. Kemudian apa yang kemudian terakhir, bangun personal branding ya Bapak Ibu ya. Nah itu tadi, boleh slide. Nah ini dia dari apa yang misalnya tadi yang dari viewer ini contoh viewer, saya dapat nomor telepon seorang dokter ya, kebetulan beliau ada di puskesmas ya, saya minta nomor telepon beliau ya, saya nggak kenal juga sama beliau, terus saya pastikan beliau harus simpan nomor saya gitu kan ya. Dan luar biasa apa, setiap saya posting beliau ada selalu di urutan 10 top kepower gitu ya. Nah dari 10 itu ini selalu sering aja dia ngelihat nomor 4, nomor 6, nomor 7. Nah setelah saya posting, dia ada lagi. Saya posting, dia ada lagi. Nah yang saya lakukan apa Bapak Ibu? Saya langsung tembak aja Bapak Ibu ya. Nah ini saya yakin dia pasti butuh. Luar biasa apa Bapak Ibu? Saya langsung tembak, saya langsung ajak aja gitu. Ya ajaklah dia program sehat. Nah awalnya memang di sini dilihat 29 Oktober 2021 ya. Awalnya dia nggak mau Bapak Ibu ya, nggak langsung mau. Ya beliau janjikan di bulan Desember tentunya. Habis anak saya sudah 6 bulan, dan oke, saya catat di bulan ke-6 bulan Desember tentunya. Boleh slide? Nah, dan akhirnya ya, oh ya. Nah, ini dia lead tadi kan
itu akhirnya beliau tuh closing Bapak Ibu. Di bulan ke-12 sesuai dengan janjinya, akhirnya beliau closing Bapak Ibu. Nah ini dia lead saya yang sampai closing ini Bapak Ibu ya sama. Ya pada saat saya simpan nomor beliau ya, kemudian saya berikan info-info gitu kan ya. Akhirnya apa? Beliau memang melihat postingan-postingan saya dan saya tembak dan akhirnya ya closing gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia, boleh di screenshot juga nggak masalah ya, nggak apa-apa, boleh slide. Oke, nah ini dia Bapak Ibu ya, tawarkan kelasnya, kemudian kasih dia sebuah keputusan ya, kemudian jangan lupa untuk transfer ya. Nah, alhamdulillah closing ya. Oke, boleh slide. Nah, ini dia beberapa coach-coach ya ataupun para customer saya yang ini dapatnya memang dari online ya, Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah. Terkadang Bapak Ibu ya, ini dia tadi sentuhan di WhatsApp ataupun ya di WhatsApp itu memang hampir sama ya kalau Bapak Ibu yang biasanya di offline gitu ya, memang bisa bersentuhan langsung fisik ataupun langsung bertatap muka gitu Bapak Ibu ya. Ternyata Bapak Ibu kalau memang tadi di awal ya kita jelaskan berawal dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita bisa berpikir, oh saya bisa menyentuhnya dengan kata-kata aja. Ya Bapak Ibu, ini ada beberapa orang, contohnya Pak Purnama ini, saya belum pernah ngomong sama beliau. Dan luar biasa 3 bulan beliau sudah turun 23 kilo dan saya nggak pernah dengar suaranya. Hanya fokus dengan WhatsApp saja Bapak Ibu. Dan luar biasa beliau sangat yakin begitu Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Ucapan kita ya, kita tuangkan, hati kita tuangkan melalui tulisan-tulisan tadi dan yang pasti kalau memang Bapak Ibu terasa di hati, benar-benar niat untuk bantu dia dengan hati, itu sampai ke mereka Bapak Ibu. Oke, nah ini dia beberapa teman-teman yang sudah berhasil, barakallah. Kekuatannya memang adalah apa yang kita pikirkan tadi Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, ini penutup dari saya ya. Seperti yang sebelum disampaikan ya, sosial media ini adalah bagian dari tool ber-DMO. Jadi manfaatkan apalagi saat ini ya sudah banyak offline yang kombinasi sama online Bapak Ibu ya. Pastikan jangan sampai kita menutup diri untuk tidak melakukan tambahan-tambahan ini Bapak Ibu ya. Jadi gunakan apa yang kita hari ini platform-platform apa yang bisa bermanfaat ya kita manfaatkan aja Bapak Ibu. Jadi jangan skeptis dengan yang namanya sesuatu yang baru tentunya Bapak Ibu ya. Nah, yang pasti Bapak Ibu butuh sabar, tekun ya, semuanya butuh waktu dan untuk tumbuh dan harus bersemangat untuk selalu upgrade ilmu Bapak Ibu ya. Jadi jangan berpikir saya kan mama-mama, usia saya sudah tua gitu. Jadi saya nggak mau online-online gitu Bapak Ibu. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dengan kekuatan tambahan seperti ini akan mendapatkan pencerahan yang lain Bapak Ibu ya. Oke. Boleh slide? Ya. Itu tadi, mungkin ini terakhir dari saya, slide terakhir saya ya. Sukses adalah hasil dari tindakan yang kita lakukan, melakukan hal-hal mendasar yang diulang setiap hari ya. Ini dari filosofi Jim Rohn ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ya, seandainya ada yang mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya serahkan selanjutnya kepada moderator kita yang ganteng luar biasa, Coach Pak Yuda. Yes. Wow, luar biasa ya, teman-teman ya. Sangat keren ilmunya ya. Mobil Abah ada di situ. Wah, keren. Abah mobilnya pinjam lah, Bah. Ya, luar biasa ya ilmunya ya. Benar saya bilang kan tadi harus dicatat, teman-teman. Ya, ilmunya sangat luar biasa untuk kita yang akan memulai, yang pengen tahu gimana sih caranya kita ber-DMO di status WA seperti itu ya. Oke, saya akan buka beberapa pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya, boleh dibuka mic-nya dan kemudian disebut dari kota mana. Silakan. Kayaknya udah keren-keren Pak Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abah ganteng? Alhamdulillah, dokter handsome. Dokternya handsome ya. Berotot lagi.
Izin bertanya ya. Masya Sebetulnya ini pertanyaannya klasik, tetapi memang harus diulang-ulang karena sifat deg-degan kita kalau itu, apa yang nanya nih kayaknya. Tanya sifat berat kita nih. itu enggak, sifat kita itu memang harus selalu diingatkan. Insya Allah. Terkait dengan tadi yang disampaikan, step per step untuk memulai posting seperti apa. Nah, ada satu statement tentang narasi yang akan disampaikan tentang info sehat segala macam. Kalau nggak salah ada di Telegram atau gimana? Mungkin Dok bisa memberikan lagi pencerahan dan harapan agar teman-teman yang hadir sekarang bisa langsung praktek gitu. Jadi narasinya teh seragam gitu. Karena kalau dilakukan bersama-sama dengan niat yang sama seperti tadi yang disampaikan, insya Allah energinya akan berbeda ya, seperti itu. Ngasih ijazah lah setiap training teh ada hal yang berbeda karena saya merasakan memang pengen langsung praktek gitu. Tapi kalau sendiri-sendiri kayaknya bertepuk sebelah tangan gitu. Nah, mungkin mulai besok saya akan meminta ke mentor saya nih, Dr. Dinul yang handsome, yuk mulainya sama-sama. Yuk mulainya sama-sama, dilakukannya bersama-sama seperti yang sudah-sudah gitu dengan narasi yang sama. Nanti kalau ada yang berbeda mungkin di aktivitas yang berbeda, tapi info sehatnya usahakan kita bareng-bareng. Nah, gitu Dok, adakah masukan atau saran narasinya seperti apa gitu Dok, mentor? Narasinya biar seragam gitu ya Pak ya. Kalau Abah yang bertanya ini gimana ya? Memang kualitas pertanyaannya memang sangat-sangat berat badan, ibaratnya berbobot gitu ya Pak. Abah ya. Baik, terima kasih Abah. Jadi pekerjaan ini Abah sudah dari awal dulu ya, saya sudah ngerjakan di awal-awal Herbalife itu memang mungkin karena hobi aja gitu Abah. Setiap ada info-info saya selalu salin ulang, kemudian saya simpan gitu ya kan. Terus ada ilmu-ilmu saya selalu save itu ya, kalimat-kalimat itu, template-template itu saya selalu simpan. Nah jadi akhirnya apa, template itu pernah hilang gitu Abah, pernah hilang. Ini awalnya begitu ya Abah ya, awalnya template-template itu, info-info itu pernah hilang. Jadi sehingga saya mau nyarinya itu mengumpulkan perlu waktu lagi gitu Abah. Nah sehingga saya pada saat di FG 29 itu, saya ingat tuh FG pertama saya, karena di situ di dua kelompok 10 saat itu tuh ya, mereka sangat antusias gitu kan, teman-teman itu luar biasa sangat antusias. Saya pikir ini ilmu-ilmu ini nggak begitu biasa-biasa aja begitu ya Abah ya. Nah sehingga pada saat saya share, mereka antusias gitu mendapatkan ilmu itu gitu, seolah-olah memang berharap gitu ya Abah ya. Nah jadi akhirnya apa, terlintas pikiran saya gitu kan, ya sudahlah akhirnya saya bentuk sebuah grup ya apa, grup Telegram gitu Bapak Abah ya. Nah, jadi nanti kalau seandainya semua teman-teman ya yang membutuhkan, boleh langsung Abah join aja, boleh di Kopas ganti nama aja, nggak ada masalah Abah. Karena itu pun juga saya ada sebagian memang dari saya ataupun dari ide dari teman-teman yang lain saya tiru fasih gitu ya dengan bahasa saya. Teman-teman boleh gunakan ya, boleh pakai silakan gitu kan. Nah jadi teman-teman hanya mengganti nama, nggak ada masalah gitu ya, bilang aja dari nama saya, nama coach yang men-share gitu. Nah kemudian Abah, saya untuk men-share itu memang sebuah seperti kayak udah autoran gitu Abah, ya. Saya seperti kayak bikin alarm. Awalnya memang agak butuh waktu, butuh apa ya, pengingat. Saya bikin pengingat seperti kayak sarapan pagi, saya set di alarm itu sarapan pagi ya kan. Kemudian ada cemilan pagi, makan siang, cemilan sore, makan malam. Itu 5. 5 itu wajib itu hukumnya. Ya, 5 postingan wajib dan waktunya memang segitu, Abah. Nah, itu pada saat alarm itu berbunyi saya harus posting. Itu pertama untuk postingan. Tetapi kalau yang untuk info sehat itu saya selalu lakukan pagi-pagi Abah. Pada saat kita present moment, kita lagi bersih-bersihnya otak kita, dan mereka pun juga saya sangat yakin mereka lagi dalam mempersiapkan sesuatu hal di pagi hari, mereka mungkin bisa jadi fokus untuk membaca postingan kita.
Ya, nah di situ kesempatan yang saya ambil di pagi hari itu saat neural, habis neural saya lakukan, saya posting info-info itu Abah. Dan minimal ya, terutama para leads gitu ya, para leads itu kan mereka itu nggak mau ya, kita aja kalau seandainya ada marketing yang lain menemui kita, kalau seandainya ujuk-ujuk jualan aja terus ya, pasti kita ngeblok dia, pasti kita nggak suka, hati kita nggak tenang gitu kan. Tapi pada saat ada kita beri dia informasi ya, cara turun berat badan, ataupun info penyakit, ataupun keluhan-keluhan yang berhubungan dengan berat badan gitu kan, saya sangat yakin gitu. Artinya mereka nggak akan mau ngeblok kita gitu. Dan alhamdulillah saya perhatikan memang nggak ngeblok, nggak dibloknya gitu ya. Karena mereka senang gitu. Nah, memang saya nggak pernah share itu yang namanya share Herbalife, saya nggak pernah. Ya artinya saya mau jualan nggak pernah. Tapi setelah ditanya, dia masuk ke template kita, baru kita share yang namanya program. Bukan Herbalife-nya malah tentunya ya, Abah ya. Mungkin itu Abah. Kalau yang saya lakukan saat ini Abah, dan itu sudah rutin gitu Abah. Oke, baik, terima kasih Mentor penjelasannya. Cuman ya keinginannya gini, Gimana Abah? melakukan DMO online akbar. Jadi apa yang disampaikan tadi runtutannya ada satu momen di mana kita sama-sama seragam gitu. Postingan sama gitu ya, Bang? Iya, seragam, seret gitu kan. Kebayangkan energinya seluruh Indonesia gitu. Masya Allah. Nah, kalau boleh ngasih saran untuk mempraktekkan ini, gimana nanti dibuat grup Telegram khusus aja gitu, supaya nggak tumpang tindih dengan grup yang sudah ada gitu. Boleh. Yaitu nanti ini usul Abah nanti kita insya Allah Abah ya, karena memang ini Abah memang selalu berpikir untuk halayak ramai, Masya Allah ya Abah Masya ya. Allah. Iya Abah benar. Memang karena pengen belajar juga kan Abah. Iya Abah, nggak apa-apa Abah, nanti saya juga senang Abah, memang ini sudah hobi gitu, udah menyenangi yang kayak gitu Abah ya. Tapi memang gini Abah, yang saya perhatikan teman-teman gitu ya, mereka senang diberi satu-satu gitu, ya kan? Nah mereka senang diberi satu-satu gitu kan? Karena apa? Rata-rata hampir ya, kan semua apa yang saya posting itu sudah saya masukkan ke dalam Telegram. Saya itu cuma comot-comot aja Abah, saya daur ulang aja gitu ya Abah ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman baca semua sudah ada di situ. Cuman mohon maaf itu kan mereka nggak udah terlalu banyak, bosan mungkin kan. Tapi pada saat dikasih satu-satu ya mereka happy gitu kan, dan memang fokus untuk baca. Boleh Abah? Nanti Abah boleh invite nanti Abah. Abah boleh jadi, buka. Sarannya mulainya hari Jumat dikomandoi oleh PJ DMO Akbar Online. Kita sama-sama posting mulai dari selesai neural gitu. Siap. Jadi runtutannya apa, narasinya apa gitu ya. Itu terima kasih. Ini Abah bertanya nanti, sekalian. Abah nanti mohon dibantu diingatkan, nggak apa-apa ya Abah ya, karena memang niat baik itu harus disegerakan gitu Abah. Oke Abah, terima kasih usulan yang luar biasa Abah. Terima kasih. Biasa ya. Boleh nanya dong, boleh nanya dong Pak. Siapa? Boleh nanya. Silakan sebut namanya. Bu Desi dari Bandung, oke. Halo Dok, saya Bu Desi dari Bandung. Halo Ibu tadi, Desi. Ya, Masya Allah. Dok, tadi kan Pak Dokter bilang dimasukkan ke grup tuh ya. Ada yang add ke grup gitu ya, sama dokter satu-satu di Japrian gitu. Apakah dokter pernah mengalami di blok atau di report? Terus karena dianggap spam? Apa yang Pak Dokter lakukan biar tidak kejadian seperti itu? Terus yang kedua, ada lagi yang kedua, boleh minta bantu nama Telegramnya apa ya? Siap, Bu. Itu aja Dok, thanks. Ya, apa? Yang kedua? Telegram. Nama Telegram, Dok. Nama Telegramnya. Maaf, gimana? Nama Telegram ya? Oh, Telegram. Oke, boleh. Tapi nanti usulan yang nomor 2 itu boleh nanti di linknya boleh kasih gitu kan. Itu ala-ala Dokter Dinul aja ya. Artinya nggak usah diperdebatkan, kalau seandainya ada yang baik diambil gitu ya. Tapi kalau seandainya enggak, ya udah nggak usah diperdebatkan gitu ya. Oke, itu boleh, nanti boleh di-share ya. Nah, yang tadi yang nomor 1 itu pertanyaannya ya, kita kembali ke
ke materi saya yang pertama sebelum saya melakukan itu seperti apa yang kita pikirkan Bunda Desi. Ya, saya tidak berpikir saya akan diblok. Saya berpikir malah mereka akan antusias dengan setiap postingan saya. Saya nggak pernah berpikir saya mau diblok gitu. Artinya apa? Saya mau beri mereka gitu kan. Kita niatnya mau beri ilmu, mau beri edukasi gitu ya kan. Sehingga apa? Ya saya nggak mikir apapun gitu kan. Saya nggak berharap juga untuk mereka beli, itu tidak juga. Saya cuman berharap mereka suatu saat, ya pada saat mereka butuh, ya kan, yang pertama yang diingatnya siapa? Ya saya gitu. Karena ada orang yang selalu ngingetin dia setiap saat gitu. Dan kita bikin sebuah berkala gitu. Artinya apa? Bikin sebuah misal seminggu sekali atau seminggu atau 2 minggu sekali. Ya kan, artinya itu kan tidak membosankan tentunya. Apalagi list-list yang kadang-kadang dia antipati dengan yang begini-begini. Kalau memang setiap hari list itu mungkin agak sedikit bosan. Ya kita bikin berkala seminggu sekali atau 2 kali itu pun nggak ada masalah. Karena ilmu yang mungkin kita sampaikan kepada mereka. Dan alhamdulillah Bunda ya, jarang tuh ya yang ngeblok saya gitu. Ya saya bisa lihat ya, memang ada sih beberapa gitu kan, tapi jarang gitu Bun. Karena memang itu tadi, saya pengen ngasih mereka sesuatu gitu ya kan, bukan mau jualan. Saya nggak mau jualan, saya bilang, saya mau ngasih sesuatu yang baik bagi mereka. Jadi ya begitulah apa yang kita pikirkan lah Bunda. Itu. Aduh, thank you. Jadi kembali lagi kita berpikir positif ya. Iya, itu. Pikirkan aja yang baik-baik. Apa yang misalnya leads akan terima kita ya, leads saya akan terima kita, mereka akan baca postingan kita gitu kan, mereka akan menyimpan nomor kita gitu kan. Nah, berpikir aja yang baik-baik, yakin aja ya suatu saat. Dan yang saya posting yang coach yang terakhir tadi, slide terakhir itu hasil dari itu Bunda. Hasil mereka itu ngelihat postingan saya 3 bulan kemudian, bahkan ada yang 6 tahun, 6 tahun. Beliau mengatakan begini, gila ya kau ya gitu. Dia bro dia. Gila ya lu bro, apa bahasanya gitu ya. Lu memang konsisten ya. Akhirnya apa, ujung-ujung dia program gitu. 6 tahun ini luar biasa. Aku lihat postinganmu memang masih konsisten. Ya kan? Postinganmu masih konsisten, tidak berubah-ubah, beda sama yang lain. Nah, jadi apa? Kapan mau programnya gitu kan? Nah, akhirnya beliau program. Ya, jadi tidak ada masalah Bunda. Kok saya pikirkan yang jelek-jelek itu. Kita pikirkan aja mereka selalu menanti ya, haus menanti postingannya Bunda Desi ataupun menunggu info-info yang akan Bunda Desi sampaikan. Oke? Oke. Gitu ya. Thank you, Dok. Luar biasa ya. Terjawab ya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi teman-teman, mulai aja harus berpikir positif, kita yakin ya, dan jangan selalu terlihat kita seperti berjualan gitu ya, Pak Mentor ya. Kita memang berjualan, tapi yang manis lah gitu ya, jualan. Gitu ya. Ya, di belakang itu ya, begitu ya. Betul. Nah, bermainnya di belakang. Ya. Oke, ya sangat luar biasa ya untuk sesi yang pertama, panelis pertama kita ya. Boleh teman-teman, karena ada satu orang lagi ya, kaum hawa, kakak cantik yang akan sharing kepada kita. Mari Pak Yuda, kita Pak Mentor Yuda, nanti saya share aja ke Pak Mentor Yuda linknya, nanti pas selesai ini saya link. Kalau boleh ya, kalau misalnya memang mau masuk ruang masuk grup, boleh, itu silahkan, boleh ya, nanti saya share aja ke Pak Yuda ya, nanti gimana bagusnya. Nggak apa-apa ya. Oke, nanti selanjutnya akan di-share ya untuk linknya ataupun untuk nama telegramnya dan lain-lainnya ya. Oke, teman-teman semua boleh buka mic-nya. Kita berterima kasih dulu atas ilmu dan sharingnya ya dari mentor kita ya Pak Dr. Dinul. Boleh dibuka. Terima kasih dokter. Terima kasih Dr. Dinul. Terima kasih Dr. Dinul, berkah ilmunya semoga menjadi amal soleh. Amin ya Allah, doa yang sama ya mentor ya. Terima kasih. Dr. Dinul. Terima kasih Dr. Dinul. Oke teman-teman, jangan keluar dulu karena kita akan belajar dari orang yang sangat luar biasa. Tadi seorang kakak ganteng ya, selanjutnya akan ada
kakak cantik yang akan sharing kepada kita tentang bagaimana beliau melakukan yang namanya medsos ya. Ada perbedaan. Jadi teman-teman yang tadi sudah paham tentang yang Dr. Dino sampaikan, sekarang kita akan belajar lagi dengan sesuatu hal yang baru. Ya, oke, mari tanpa panjang lebar kita sambut. Silakan, Kakak Presimienti. Terima kasih Bang Yuda. Silakan. Terima kasih Bang Yuda, suaranya jelas. Jelas. Silakan, Oke, semangat pagi teman-teman. Terima Pagi. kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing pagi hari ini. Apa yang saya sharingkan di sini itu apa yang saya lakukan selama ini. Boleh dimulai slide-nya. Boleh slide yang tadi benar. Ya, sambil menunggu ya. Kakak Yenti dari Jakarta ya? Ya, di Tangerang. Tangerang. Kakak Yenti ini untuk DMO ini sudah berapa lama, Kak? Apa Kak Yenti punya NC atau gimana, Kak? Saya ada NC, DMO yang saya lakukan ada NC, ada sosmed, tapi lebih mayoritas ke sosmed. Saya melakukan sosmed sekitar 2 tahun belakangan ini, 2 sampai 3 tahun belakangan ini, dan itu konsisten pada platform Instagram yang saya lakukan. Wow, Instagram ya. Ada slide-nya nih ya, kita lihat. Silakan, Kak. Seperti teman-teman juga, saya berawal dari seorang customer dengan mengganti sarapan pagi dan makan malam saya, serta mengikuti meal plan dan coaching secara online. Saya berhasil turun 6 kilo dan stamina luar biasa. Latar belakang saya adalah seorang mantan karyawan. Nah, ini adalah DMO yang saya lakukan, COI, galeri referensi, Fire Online, sosmed, kemudian juga WE online. Dari Instagram yang saya lakukan itu saya melakukan konsisten posting 3 sampai dengan 6 kali dalam sehari, itu mulai dari pagi, tapi pada awal-awal saya membangun Instagram itu saya melakukan posting 9 kali dalam 1 hari, itu konsisten selama kurang lebih 2 kali 90 hari kerja. Itu tujuannya untuk membangun followers kita dan interest kita pada Instagram, dan di Instagram saya memang tidak ada postingan tentang Herbalife sama sekali. Jadi saya hanya sharing-sharing tentang info-info, tentang tips-tips, tentang video, tetapi diarahkannya untuk ke DM. Jadi kalau ada yang like Instagram kita ataupun ada yang komentar, bisa lihat profil mereka dan kita bisa fallback mereka dan kita bisa DM mereka, tanyakan, perkenalkan diri kita, halo, misalnya seperti ini, halo, perkenalkan saya dengan Coach Yenti, maaf dengan kakak siapa. Nah, nanti ketika mereka membalas interaksi DM kita bisa menanyakan lebih lanjut. Terus dia terlebih dahulu kita memperkenalkan kalau kita misalnya ada di kota Tangerang, kakak ada di mana, dan aktivitas hariannya apa. Jadi kita bisa saling mendekatkan diri dan bersiraturahmi terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan nomor WA-nya. Ataupun kalau setelah kita mendapatkan nomor WA-nya, kita saling save, dan dari saling save itu mereka bisa melihat status WA kita seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Dinul. Dan kemudian selain itu juga teman-teman bisa posting misalnya yang biasanya menarik dari interest followers untuk DM itu, siapa yang mau turun berat badan, misalnya 6 kilo dalam sebulan, ketik mau. Dan ketika mereka komentar mau, kita DM mereka dengan bertanya siapa nama mereka, kemudian kita minta data mereka seperti tinggi badan, berat badan, dan nomor WA. Tinggi, berat, usia, dan nomor WA. Setelah kita dapat nomor WA-nya, kita save, kemudian kita melakukan WE online,
dan kita japri mereka melalui WA online itu. Setelah kita WA online, kita bahas hasil dari WA online itu, kita jelaskan melalui WA apa hasil dari analisa yang sudah muncul di WA online itu. Dan ketika sudah muncul hasil WA online-nya, kita tanyakan apakah pernah program turun berat badan sebelumnya. Ketika dia bilang, oh iya, saya pernah program dengan A, B, C, D, kita tanyakan lagi hasilnya seperti apa. Dan kalau dia udah jawab, berarti kita tanyakan hasilnya seperti apa, kurang memuaskan. Nah, di sini kita ada program turun berat badan secara online dari rumah, bisa dilakukan. Dan sekarang, apalagi selama 2 tahun ini, kita kan banyak kan di rumah, ini sangat cocok untuk dilakukan saat ini. Dan setelah mereka melihat dari program yang kita tawarkan berupa video atau hasil produk testimoni, kemudian mereka akan menanyakan harga program biasanya. Dan program seperti apa yang akan kita tawarkan. Setelah kita menjelaskan harga program, ketika mereka mau, mereka akan, dan sesuai dengan budgetnya mereka akan bilang, ya saya mau, dan ketika mereka mau, kita akan memberikan form untuk mengisi data mereka, dan kita akan kirimkan paket yang akan kita tawarkan. Nah, seperti itu penjelasannya kalau di WA, dan nanti selanjutnya kita follow up mereka, masukkan ke dalam grup di WA untuk mengikuti kelas online kita. Seperti itu, Bang Yuda. Oke, ya jadi ini kalau Kakak Yenti ini bermainnya di Instagram dan tidak memposting produk Herbalife atau apapun tentang Herbalife, tapi bermainnya di DM ya? Ya. Seperti itu ya? Wow, kita sekarang tadi belajarnya dari WA, sekarang kita belajar dari Instagram, DM, yang artinya kita belusukan teman-teman ya. Gitu. Penjelasannya sangat-sangat luar biasa ya. Semoga teman-teman juga paham ya dengan maksudnya ya. Jadi kita ini akan bermain belajar tentang DM ya. Boleh ada yang ingin bertanya, silakan. Sangat luar biasa nih, kita dapat ilmunya baru, benar-benar baru. Oke, kalau belum nih, kan Kak Yenti kan ini kan kita mainnya di DM ya Kak Yenti ya. Iya. Misalnya kita sudah DM ya, ini mungkin teman-teman ada yang pernah kayak gini nih, kita DM orang terus DM kita tidak digubris tuh, misalnya belum dijawab. Apakah kita akan terus DM mereka, dia gitu, atau gimana Kak? Biasanya saya lewatkan karena banyak masih banyak followers Instagram yang perlu kita DM dan bukan hanya satu, ibaratnya seperti kita tabur tuai aja. Dan ada saya DM itu sekitar bulan September lalu dan baru jawab itu kemarin. Oh jadi nggak secara berkala ya, misalnya oh hari ini saya DM si A gitu kan. DM itu direct messenger ya. Jadi kita inbox kalau bahasa Facebook ya. Kalau bahasa Facebook inbox ya, bukan dahsyat ya. Kemudian habis itu kita DM terus seminggu kemudian kita nggak DM lagi gitu ya, karena kita banyak DM yang lain-lain gitu ya kayak itu ya jadinya ya. Karena kita berpotensi untuk menggali yang lain lagi, yang likes kita itu kadang dari postingan kita itu bukan hanya followers kita, tapi kalau Instagram itu kan udah bisa dilihat oleh halayak umum ya. Otomatis pada saat yang melihat itu banyak, kita bisa melihat, oh mereka belum follow kita, jadi kita bisa follow mereka dulu dan kita bisa DM mereka lagi. Dan juga kadang saya lihat itu dari profilnya, apakah dia tuh membutuhkan produk yang kita butuhkan gitu loh, program yang kita tawarkan. Kalau dia udah kelihatan langsing, kadang kan dia nggak membutuhkan, tapi kita bisa sesuaikan dengan tertargetnya kita. Kalau untuk saat ini saya DM itu paling per jam sekitar 5-10 karena dari Instagram sendiri itu ada batasan maksimal untuk DM. Oh, gitu. Kalau nggak salah satu hari sekitar 50 atau 100 saya lupa. Pokoknya jangan sampai kita itu DM dalam waktu yang bersamaan sekitar puluhan, itu nanti Instagram kita bisa ditangguhkan terlebih dahulu dari pihak Instagramnya. Memang ada beberapa peraturan dari Instagramnya, kayak kita nge-like atau kita komentar, itu juga tidak boleh komentar
yang sama pada komen kita. Misalnya pada yang ketik mau cek DM kita bikin sampai 50 gitu. Nah, itu otomatis Instagram kita nanti akan ditangguhkan terlebih dahulu. Oh gitu. Jadi kalau kita nge-DM, jadi kita banyak ya, misalnya satu hari itu berapa jadinya? Kalau saya satu hari, kalau misalnya kita pagi pada saat posting selesai, saya DM 5. Pada saat itu kan ada yang nge-like kita. Nah, nanti kita posting lagi, itu ada yang nge-like lagi, kita DM lagi sekitar 5. Mungkin sehari sekitar 20 sampai 25, tapi tidak semua itu membalas kita. Paling yang balas itu sekitar 5 orang gitu. Dari 5 itu kesaring sama aja seperti kita flyeran 50. Paling yang telepon kita atau yang akan WA ke kita atau SMS ke kita itu berapa. Nah, itu permainan angka kita lagi sih Bang Yuda. Oh gitu. Nah, kalau untuk ini kan kita sudah DM nih, terus sama dia sudah ada respon ya. Terus apa yang dilakukan tuh? Misalnya ya dia itu misalnya kalau percakapan awalnya tuh kayak gimana tuh biasanya? Kayak saya biasanya kalau DM saya gini, halo Kak, saya dengan Coach Yenti, terima kasih ya sudah like atau komen di postingan saya. Maaf, dengan kakak siapa? Misalnya Bang Yuda jawab, saya dengan Kak Yuda. Oh ya, salam kenal Kak Yuda, saya di Tangerang, Kak Yuda di mana? Gitu kan. Oh, saya di Jakarta. Oh, kita nggak terlalu jauh ya Kak Yuda. Nah, Kak Yuda aktivitas hariannya apa? Kalau saya sebagai coach atau konsultan nutrisi gitu kan, kita memperkenalkan diri kita itu sebagai siapa. Nah, terus branding kita tuh seperti apa. Nah, Kak Yuda, ini nomor WA saya bisa disimpan, siapa tahu kita bisa bersiraturahmi suatu saat. Terus nanti saya akan nanyakan berapa nomor WA Kak Yuda, boleh saya save nggak? Oh ya silakan, nomor saya 08 sekian, saya save. Nah, setelah di-save, saya akan japri, Kak Yuda ini saya Coach Yenti, tolong disimpan ya. Jadi ketika sampai stop udah kita saling simpan kontak pada saat kita update status ataupun kita sharing ilmu tentang info-info kesehatan, dia akan baca kan, dan dia akan tahu, oh ternyata si Coach Yenti itu ini toh, saya butuh nih produknya atau saya butuh programnya, dan dia akan menghubungi ke kita seperti itu, Bang Yuda. Oke ya, jadi teman-teman tadi jadi hari ini nih kita belajarnya dari dua panel yang berbeda, tapi adalah pusatnya ke satu ya. Jadi dari tadi Dr. Dino itu kita belajar tentang WhatsApp, status WhatsApp ya, benar ya. Kalau sekarang kita caranya kita mendapatkan nomor HP ya atau kontak dari Instagram ke WhatsApp seperti itu ya, Kak Yenti ya. Dari orang yang tidak kita kenal sama sekali di Instagram. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya. Coba saya cek dulu. Ya, ada nih. Percakapan awal tadi sudah DM bersehari, terus nah yang di DM itu orang-orangnya dari mana? Dari yang like IG kita, yang like IG kita atau komen IG kita. Sebagian kan kalau yang like sama seperti yang melihat status di viewer WA, itu kan ada yang orang kita kenal atau orang Herbalife. Kita akan DM atau akan DM itu orang-orang yang tidak kita kenal. Makanya bagaimana kita bisa mendapatkan followers ataupun yang nge-like kita itu di luar orang-orang Herbalife atau orang-orang yang kita kenal. Dan umumnya juga kalau teman-teman kita yang sudah lama tidak bertemu dengan kita, ibaratnya nge-like kita, itu waktunya untuk kita tegur sapa kembali. Mungkin dia tidak tahu kalau kita itu sekarang ada di Herbalife. Nah, jadi kita bisa memperkenalkan diri atau misalnya dari teman anak sekolah yang orang tuanya kita saling follow, itu kan kita nggak kenal aktivitas hariannya, itu bisa menjadi input bagi kita untuk saling mengenal, dan dari situ juga bisa menjadi menjadi tempat yang baru untuk kita bersharing kembali. Nah, seperti tadi ada pertanyaan dari Abah nih, kalau nggak salah itu kita WE-nya
Coach Yuda. Oh iya, sebentar. Siapa nih? Siapa? Sebentar saya lihat dulu. Oh, Pak Fatur. Ya, silakan Pak Fatur. Ingin bertanya Pak Fatur ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Coach Yuda. Iya. Enggak, saya mau tanya stepnya dari DM setelah mendapatkan WA. Kan tadi disimpan ya. Step berikutnya untuk sampai ke WA online sama penjelasannya sampai closing gimana stepnya? Maksudnya template-nya atau segala macam dari mulai WA online penjelasannya sampai closing gimana stepnya? Terima kasih. Nah, kalau untuk yang WA online itu biasanya saya dari pasang status ya Pak. Jadi ketik usia, tinggi badan dan berat badan di DM, ataupun kalau mereka nggak mau ketik seperti itu, mau tahu tinggi dan berat badan ideal kamu, dia kan otomatis komentar di IG kita mau gitu kan. Nah, ketika yang komen mau, kita akan DM mereka satu-satu. Jadi kita DM satu-satu, kita perkenalkan diri kita tanyakan berapa tinggi badan, usia, dan berat badannya. Setelah kita dapat, nah saya boleh tahu Pak untuk nomor WA-nya, nanti saya akan kirimkan untuk hasil analisa tubuhnya. Jadi kan kita WA online, nah ketika kita udah dapat nomor WA, kita save nomor WA, kita WA online, itu kita akan muncul hasil dari si WA online itu, kita akan kirimkan ke nomor WA, misalnya ke Pak Fatur gitu kan. Nah setelah dapat, Pak Fatur ini untuk analisa tubuhnya Bapak ada kelebihan sekitar 10 kg, untuk lingkar perut, untuk kategorinya Bapak saat ini tergolong overweight. Apakah Pak Fatur sebelumnya sudah pernah program turun berat badan? Nah, Bapak akan tanya kan, Bapak akan jawab, oh iya saya belum pernah program, gimana caranya supaya saya bisa menurunkan berat badan? Nah, Bapak mau turun berat badannya sampai berat badan ideal berapa? Kita akan tanyakan seperti hal yang biasa Pak, udah tinggal dilanjutkan aja. Nah, tapi kalau misalnya kita belum dapat dari DM, kita akan hanya dapat nomor WA dari hasil silaturahmi, kita akan komunikasikan seperti biasa, kita akan info-info sehat kepada mereka, dan pada saat mereka tertarik untuk bertanya, ini program apa ya? Kita akan tanyakan, oh ya, saya boleh minta data Bapak untuk saya analisa hasil tubuhnya terlebih dahulu, mulai dari usia, tinggi badan, dan berat badannya, seperti itu. Nah, kalau untuk WA online tuh dia nanya tuh, untuk WA online itu pakai aplikasi atau gimana Kak cara perhitungannya? Atau kita... Saya pakai aplikasi yang waktu itu apa ya namanya ya? Nanti tunggu. Teman-teman pakai aplikasi ya. Saya pakai aplikasi waktu itu dari siapa ya? Saya juga dapat linknya. Kalau nggak salah bayar 1 kali sekitar 25.000 itu bisa dipakai seterusnya. Sebentar ya, namanya apa ya? Jadi berbayar ya. Berbayar, Play Store ada tuh, WA online. Tuh kata Dokter Lia. Ya, boleh teman-teman dicek habis ini WA online di Play Store ataupun yang bayar 1 kali 25.000 gitu. Ya, berarti WA online-nya hanya data usia, tinggi badan sama berat badan ya, seperti itu ya. Ya. Biasanya dia ada lingkar pinggang. Tapi kalau survei IMT, nah itu ya benar tuh. Itu juga bisa, nah, ya, kalau lingkar pinggang itu kan nggak semuanya tahu. Jadi untuk sementara lingkar pinggang saya skip. Jadi kalau misalnya untuk lingkar pinggang mereka kebingungan, jadi di WA online itu tanpa lingkar pinggang kita juga bisa mendapatkan hasil. Paling kita hanya menjelaskan dari hasil itu lingkar pinggang normal itu untuk wanita 80 dan untuk pria di bawah 90, seperti itu. Jadi mereka akan cek, oh ternyata lingkar pinggang saya saat ini 95, otomatis dia kelebihan kan. Pantesan saya overweight ya. Nah, seperti itu Bang Yuda. Jadi kita harus tahu ya kalau untuk lingkar pinggangnya di WA online, jadi kita harus tahu angkanya ya. Kisaran 80 untuk wanita dan 90 untuk pria gitu ya. Boleh teman-teman dicatat ya, sambil dicatat. Saya juga sambil catat nih. Karena saya mau belajar juga. Ya, adakah yang bertanya lagi? Silakan. Ya, sangat luar biasa ilmunya nih teman-teman. Jadi kita bisa narik dari yang namanya Instagram, ya Facebook juga bisa sepertinya ya. Ya, Facebook ya juga bisa.
Facebook bisa dari Messenger, jadi kita DM satu-satu, kita Messenger satu-satu hal yang sama. Dari yang nge-like itu kan mungkin juga mayoritas kita add sebagai teman, tapi kita nggak kenal mereka siapa ya. Nah, jadi kita bisa saling sapanya di situ. Kadang kita kan hanya add, oh dia temannya si Bang Yuda, tapi saya nggak kenal nih. Nah, mungkin saya bisa Messenger dia. Oh, halo Kak Nia, saya Coach Yanti. Nah, otomatis kan memunculkan interaksi untuk kita saling percakapan. Sama halnya seperti offline aja, untuk bagaimana kita bisa WA online, ya kucuk-kucuk kita muncul ke suatu tempat, kita bisa WA online, bisa melakukan WA di tempat tersebut, pasti kita akan ada interaksi terlebih dahulu ya. Seperti itu, Bang. Oke, ini ada yang mau bertanya ya. Kak Haryanti, boleh Kak Haryanti? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yanti dari Sangatta. Ini sebenarnya pertanyaannya melanjutkan yang Pak Rahman tadi ya. Jadi kan Pak Fatur ya, Pak Rahman ya, Pak Rahman. Jadi tadi kan Kak Yanti udah jelasin ya kita yang apa namanya setelah kita WA online gitu kan, kemudian kita sudah hasilnya seperti ini, terus yang bersangkutan nih, oke Kak, saya mau program gitu ya. Kebetulan di IG kita itu kan cuman sharing tentang kita tidak menyebutkan Herbalife lah ya di situ, seperti itu ya. Jadi ketika oke Kak, saya mau program. Nah setelah itu tadi yang ditanyakan Pak Fatur ya, saya juga menanyakan lagi. Kalimatnya seperti apa itu Kak di WA gitu ya, karena dia udah kasih nomor WA-nya, kemudian kita sudah WA online bahwa Kakak kelebihan sekian-sekian, sebelumnya kita sudah program ini, oke Kak saya mau, jadi itu programnya seperti apa. Nah sampai kemudian beliau closing itu mungkin bisa share bagaimana percakapannya ya, seperti itu maksudnya. Terima kasih Kak Yanti, terima kasih Pak Yuda. Oke, Kak Yanti. Jadi saya jelasin apa itu Slim Marathon. Jadi programnya saat ini kan kita Slim Marathon, jadi kita jelaskan Slim Marathon adalah program kita melakukan bersama untuk turun berat badan dan lemak secara berkelompok, dalam satu kelompok kecil dan akan 9 orang, dan kita akan mendapatkan edukasi, kita akan mendapatkan meal plan, kita akan mendapatkan panduan olahraga. Nah, kalau dia tanya, pasti juga mungkin akan ada yang bertanya seperti ini Herbalife ya? Ya kita kasih tahu, iya ini Herbalife gitu. Oh, saya udah pernah konsumsi. Nah, kalau dia bilang udah pernah konsumsi, kita tanya kembali kapan itu dia terakhir konsumsi. Kalau dia bilang, oh udah 10 tahun yang lalu. Nah, kebetulan kita ada program yang terbaru nih Bu. Programnya seperti ini yang kita jalankan dalam kelompok kecil, dan kita akan mendapatkan hasil turun berat badan itu setiap hari, dan Ibu akan dipandu secara private, one by one, ataupun secara kelompok untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Nah, setelah dia bilang, oh gitu, kita kirimkan gambar testimoni hasil produk yang udah kita punya Kak Yanti. Dan setelah kita mendapat dia ini, supaya dia semakin trust, semakin percaya dengan kita. Memang ada satu juga yang mau program sama saya sampai saat ini, tapi dia belum berani transfer karena dia merasa udah beberapa kali transfer uang tapi tidak mendapatkan kiriman barangnya, dan dia masih meragukan trust dengan saya. Tapi itu no problem, kita mencari lagi yang lain. Pasti akan ada yang karena keyakinan kita itu untuk membagikan kebaikan, untuk info share sehat, dan kita ingin melakukan yang terbaik untuk orang lain juga, otomatis kita pun akan dipercaya oleh calon customer kita. Nah, ketika mereka sudah transfer, ketika mereka sudah lihat angkanya, mereka mau, dan mereka transfer, dan kita sudah mendapatkan alamatnya, kita akan kirimkan segera paketnya untuk membangun trust. Ketika trust itu sudah terbangun dan mereka nyaman dengan program kita, next ketika mereka akan untuk rejoin kembali, itu akan lebih mudah Kak Yanti. Oke Kak Yanti, makasih banyak infonya. Sama-sama. Beda A sama E aja ya. Satunya Yanti, yang bertanya Yanti. Semoga nanti saling bertukar ilmu ya. Satu huruf berbeda saling bertukar ilmu. Ya, silakan ada yang mau bertanya.
Ya, dari mana? Dengan siapa? Khairul, Pak. Oke. Silakan, Pak Mentor. Ya, terima kasih, Coach Yuda. Tadi barusan saya stalking IG-nya Coach Oke. Yanti ini. Langsung ya, langsung stalking ya. Ya, mau tanya aja, itu gambar-gambar kayak gitu bikin sendiri apa gimana? Wah, ribet juga kalau bikin sendiri ya. Gimana, Coach? Terima kasih. Mayoritas itu memang saya tiru fasis sendiri, Pak. Karena seperti sebelumnya saya ada kayak menggunakan jasa untuk membuat gambar, tapi saya membuat caption itu di follower saya tidak kena. Jadi lebih baik saya membuat sendiri walaupun sedikit dan tidak maksimal, tapi lebih mengena ke followers kita. Jadi tergantung dari jenis followers teman-teman seperti apa. Jadi semakin kita sering posting, kita akan semakin mengetahui karakter followers kita itu pengennya yang seperti apa gitu. Jadi misalnya di saya dengan gambar-gambar saya mereka lebih ini, tetapi sering juga digunakan di beberapa teman itu oke juga. Tetapi ketika saya menggunakan punya mereka itu tidak oke di saya. Jadi ya saya harus membuat PR sendiri itu Bang Yuda. PR sendiri lagi tuh Pak Mentor. Ada aplikasi kan? Saya pakai aplikasi Canva sama Sparkpost aja Pak kalau untuk pembuatan gambar. Gitu. Jadi misalnya Bapak silakan ambil contoh gambar saya nggak apa-apa. Kalau mau ditiru pasti karena kalau memang di saya itu ungu sebagai latar belakang saya dan putih itu latar belakang saya udah memang mayoritas dan satu kolom khusus untuk video dan gambar umum. Jadi kalau ungu itu emang udah patokannya. Oke. Silakan kalau mau ditiru pasti nggak apa-apa. Boleh. Ya teman-teman di sini habis ini boleh di stalking dulu ya kayak Pak Mentor tadi di stalking dulu ya sambil bisa melihat sambil bisa bertanya nih. Gitu. Adakah yang mau bertanya? Lagi yang mau tanya lagi? Oke, semua lagi izin tiru fasi ya, berarti semuanya lagi lagi melihat IG-nya Kak Yenti. Lumayan nambah follower 150. Lumayan ya. Terus mau tanya lumayan. Silakan. Mau tanya lagi. Ya. Silakan Pak. Ya, tiru fasi itu maksudnya gambarnya Coach Yanti saya ambil, kemudian saya ganti namanya begitu aja, apa gimana ya maksudnya? Apa idenya atau gimana? Arti tiru fasi kan? Nah, kalau misalnya saat ini Bapak belum bisa membuat dari awal, itu nggak apa-apa, ambil aja dari hasil gambar saya, Bapak timpa namanya nggak masalah. Tapi sambil Bapak belajar untuk melakukan membuat gambar sendiri. Jadi nanti Bapak mempunyai satu ciri khas dari Instagram Bapak yang bisa diambil oleh followers. Karena pasti setiap followers itu mempunyai attention untuk masing-masing Instagram. Jadi mereka misalnya dengan Bang Yuda, saya tertarik nih sama Bang Yuda sering posting olahraganya di reels-nya, saya bisa ngikuti gitu kan. Nah, ketika mereka trust di saya, oh ternyata ini sering bagi tips, ini sering melakukan bagi-bagi lebih ke tips dan lebih ke sharing-sharing gitu kan. Saya mau follow nih IG-nya gitu kan. Jadi mereka follow IG kita itu karena kita mempunyai nilai benefit yang bisa kita berikan kepada mereka. Jadi misalnya kita kayak ada sekarang itu kalau nggak salah yang lagi reels-nya booming banget olahraga, Ismail Marzuki itu reels-nya tentang olahraga. Itu likes-nya banyak banget sampai bisa ribuan. Memang benar-benar dia sebagai pelakunya sendiri. Dia melakukan olahraganya dan followers-nya itu tertarik. Gitu.
Oke ya. Jadi seperti itu ya teman-teman semua ya. Tuh tadi tuh boleh dicek di chat ya teman-teman semua. Di situ tadi mentornya Dr. Lia sudah nge-share tuh nama IG-nya ya. Nah, IG Kak Yenti sudah di-share ya. Jadi teman-teman boleh dicek, dilihat ya. Oke, sebentar. Nah, jadi teman-teman boleh dicek semuanya ya untuk IG-nya. Dok, makasih dok, lumayan nambah 150 dok. Dan untuk teman-teman yang mau belajar posting itu di COT yang diadakan oleh Komite Cibis setiap hari Kamis itu bisa diikutin. Jadi mulai dari bagaimana membuat postingan, bagaimana kita closing, bagaimana kita mentoring dan sampai autoran itu di COT dari Komite Cibis itu ada setiap hari Kamis. Di Facebook ada grupnya tersendiri. Ya, jadi udah ada ya tuh kelasnya ya, gimana cara kita untuk online sebenarnya ada. Jadi teman-teman semua boleh ikut ke situ ya, boleh daftar supaya kita lebih paham ya gitu Kak Yenti ya. Benar, dan ya menambah wawasan. Iya. Menambah belajar sesuatu untuk menambah kita mempunyai yang lebih lagi. Walaupun nantinya kita akan bingung, kita akan lakukan, tapi kita tahu seperti itu ya caranya. Suatu saat jika kita dibutuhkan untuk membuat, jadi bisa ya seperti Canva, cara membuat Canva gimana, membuat apa kayak main di Sparkpost kayak gitu ya, konten-konten seperti itu ya. Jadi kita nanti akan bisa ya. Jadi teman-teman seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tuh, bulan ini 10 Februari, 10 Februari, Maret kali ya? Udah lewat dok, 10 Februari. Februari sekarang udah. Bisa ditonton. Kan 10 Februari ada di grup Facebook, jadi bisa ditonton ulang. Oh, ada bisa. Oh, oke. Setelah ini teman-teman, setelah HOM mungkin ya bisa menonton lagi atau besok itu bisa lihat ya, ada di, boleh cek pokoknya info lengkap tuh, sudah lengkap tuh dikasih sama Dr. Lia tuh, luar biasa ya. Terima kasih Dr. Lia ya. Oke, teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, sudah paham, sudah siap action ya. Jadinya kalau sudah paham, minimal teman-teman dari dua panelis kita lakukan ya. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Karena kita jangan hari ini kita datang, kita masuk ke ruangan Zoom hanya menonton gitu teman-teman. Jujur saya juga dapat ingin testimoni sedikit yang lalu di FG 30 saya juga ikut yang namanya ekskul medsos sama mentor kita tadi ya Pak Dr. Dinul. Saya ikut, saya langsung mulai namanya pasang status walaupun masih berantakan, tapi saya mulai aktif memasang status, kadang 1, kadang 2, kadang ya banyak gitu kan, tergantung kegiatan saya gitu. Jadi ya yang penting kita coba untuk melakukan lagi, dan ditambah nih saya ingin tertantang juga ya, ingin melakukan yang namanya mulai hidupkan lagi IG saya nih ya. Dengan ilmu yang tadi diberikan saya akan ingin memulai posting-posting di IG dan DM teman-teman ya. Jadi intinya adalah dari 1,5 jam kita belajar ya, mendapatkan sharing yang luar biasa, kita harus melakukan sesuatu dari sharing itu. Oke, sebelumnya boleh kita buka mic-nya, kita ucapkan terima kasih kepada Coach Yenti. Terima kasih Coach Yenti, boleh teman-teman. Terima kasih Coach Yenti, berkah ilmunya, semoga menjadi amal kebaikan. Didoakan tahun ini naik level. Amin. Semoga kita semua naik level tahun ini. Terima kasih semuanya. Amin ya semuanya ya, sangat luar biasa ya. Hari ini kita belajar dari para coach ya, para mentor yang mengajarkan kita sesuatu hal yang baru pasti ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman langkahnya adalah kita lakukan. Jangan hanya menjadi penonton. Jangan kita saat ini saya belajar semangat ya. 1,5 jam kita belajar, kemudian beberapa menit lagi setelah makan siang kita lupa ya. Jangan seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus mendapatkan sesuatu poin penting ya. Dan saya ingin berinformasi, nanti kita akan ada yang namanya DMO online teman-teman. DMO online, tapi kita DMO-nya itu bersama-sama, DMO Akbar maksud saya. Ya, jadi teman-teman akan ada infonya, nanti kita akan ada demo akbar setelah
ekskul ini kita akan ada ekskul DMO Akbar teman-teman, yang dimana nanti kita akan belajar bersama, ber-DMO bersama di seluruh anggota fokus group teman-teman ya. Nanti ilmunya akan kita dapatkan dari orang yang sangat luar biasa. Ya, jadi ditunggu saja untuk acara ekskul-ekskul selanjutnya. Ya, mau nggak kita DMO Akbar? Mau? Apa tidak mau? Mau. Respon ya. Ya. Mau. Ya, nanti kita coba. Ya, ekskulnya kemarin kita sudah alhamdulillah berjalan dengan partisipan yang sangat luar biasa, dan hari ini juga kita berjalan dengan, coba saya lihat ada berapa partisipannya, kita 147 tadi 150-an ya. Dan nanti kita akan ada DMO Akbar. Ya, di minggu depan ya, minggu depan persiapkan, nanti akan di-share untuk flyernya teman-teman. Jadi DMO Akbarnya itu ya, jadi itu ada ekskul healthy snacking tuh katanya ya, nanti tenang aja teman-teman, pokoknya ikuti rangkaian dari ekskul yang kita akan berikan di fokus group 31 ini ya. Oke. Mungkin hari ini kita cukup sekian karena sudah waktunya kita menjelang makan siang dan sholat zuhur. Oke, saya ingin meminta maaf kepada teman-teman semua apabila banyak kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati, dan juga ingin berterima kasih kepada para mentor yang sudah hadir dan juga kepada para coach ya, ada Coach Dr. Dino dan juga Coach Yenti yang telah memberikan kita ilmu yang sangat bermanfaat pada hari ini, dan semoga menjadi keberkahan untuk beliau berdua ya, dan bisa naik level tahun ini, dan begitu pun juga kita melakukan hal yang baru dan bisa menambah yang namanya ilmu kita dan nilai diri kita teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, sampai bertemu di ekskul selanjutnya, yaitu ada DMO Akbar seluruh Indonesia di mana nanti akan mulainya, kita simpan dulu ya coachnya ya, kita simpan dulu, GS-nya nanti akan memberikan kita ilmunya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go next level. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini naik level presiden.